Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hipertonia dan hipotonia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya, Keisha Berlian Aryasena Fernanda Santoso, sebagai moderator, dan di sini ada 4 rekan saya, dengan Laili Nur Aisyah sebagai pemateri pertama, Jihan Khairunisa sebagai pemateri kedua, Linda Nurmayasari sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Ivan Maulana sebagai pemateri keempat. Sebelum masuk ke presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah melihat dan mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Langsung kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Laili Nur Aisyah, kepadanya dipersilahkan. Materi pertama yaitu pengertian hipertonia dan hipotonia. Hipertonia adalah peningkatan tonus otot yang abnormal sebagai akibat dari lesi neuron motorik atas. Sementara hipertonia dan kelenturan terkadang digunakan secara sinonim. Kelenturan sebenarnya hanyalah salah satu dari 3 jenis klinis hipertonia selain kekakuan dan distonia. Yang kedua, hipotonia. Hipotonia adalah kondisi di mana seseorang memiliki kelemahan atau penurunan tonus otot yang mengakibatkan kehilangan kontrol motorik. Biasanya, orang dengan hipotonia memiliki otot-otot yang terasa lembek atau tidak kencang seperti yang seharusnya. Hipotonia bisa mempengaruhi semua bagian tubuh atau hanya area tertentu, dan dapat terjadi sejak lahir atau muncul seiring waktu. Selanjutnya yaitu penyebab hipotonia. Yang pertama yaitu kelainan neurologis. Hipotonia dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy, sindrom Down, dan gangguan neuromuskuler seperti distrofi otot. Yang kedua yaitu cedera otak. Cedera pada otak dapat terjadi sebelum kelahiran atau gangguan pembentukan otak atau sesudah kelahiran bisa menyebabkan hipotonia dan kerusakan otak akibat kekurangan oksigen. Yang ketiga yaitu gangguan metabolik. Yang ketiga yaitu gangguan genetik. Beberapa kondisi genetik seperti sindrom Prader-Willi, sindrom Angelman, dan sindrom Edwards dapat menyebabkan hipotonia. Yang keempat yaitu gangguan metabolik. Beberapa gangguan metabolisme seperti gangguan tiroid dapat menyebabkan hipotonia. Yang kelima yaitu efek samping obat. Beberapa obat bisa menyebabkan efek samping berupa hipotonia. Yang keenam yaitu cedera tulang belakang. Yang ketujuh yaitu akondroplasia. Akondroplasia adalah kelainan genetik yang mengakibatkan pertumbuhan tulang terhambat sehingga menyebabkan terbentuknya tubuh yang pendek. Ini adalah bentuk paling umum dari nanisme yang diwariskan secara autosomal dominan, yang berarti hanya satu salinan gen yang bermutasi yang diperlukan untuk mengembangkan kondisi ini. Penyebab akondroplasia adalah mutasi pada gen FGFR3 atau Fibroblast Growth Factor Receptor 3 yang terletak pada kromosom 4. Gen ini mengatur pertumbuhan tulang dan perkembangan tulang rawan. Mutasi pada gen FGFR3 menyebabkan gangguan pada produksi protein reseptor FGFR3 yang mengganggu regulasi pertumbuhan tulang. Oke, selanjutnya ada terjadinya hipotonia. Hipotonia biasanya terjadi pada saat kelahiran dan sering terlihat pada saat anak berusia 6 bulan jika tidak sebelumnya. Selanjutnya ada komponen yang ikut terlibat dalam hipotonia. Yang pertama ada sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak bertanggung jawab mengatur berbagai fungsi motorik dan sensorik tubuh. Sinyal-sinyal saraf dikirim melalui sumsum tulang belakang ke otot-otot tubuh untuk mengatur gerakan. Yang kedua ada neuron motorik atas. Neuron motorik atas terletak di korteks motorik otak. Mereka mengirimkan sinyal motorik dari otak ke neuron motorik di bawah sumsum tulang belakang. Sinyal ini mengendalikan kontraksi otot dan gerakan tubuh. Yang ketiga ada neuron motorik bawah. Neuron motorik bawah terletak di sumsum tulang belakang dan menghubungkan SSP dengan otot-otot tubuh. Mereka mengirimkan sinyal motorik dari SSP ke otot-otot, mengatur kontraksi dan relaksasi otot untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. Yang keempat ada unit motorik. Unit motorik terdiri dari suatu komponen
motorik bawah, dan semua serabut syaraf yang diinervasi oleh neuron tersebut. Ketika neuron motorik bawah menerima sinyal dari neuron motorik atas, mereka mengaktifkan serabut syaraf motorik yang berhubungan dengan otot target. Setiap otot memiliki beberapa unit motorik yang terkoordinasi untuk menghasilkan kontraksi otot yang tepat. Yang kelima ada otot. Otot terdiri dari serat otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan meregang. Kontraksi otot menghasilkan gerakan dan menjaga postur tubuh. Kontraksi otot dipicu oleh sinyal motorik yang diterima dari neuron motorik bawah. Hipotonia terjadi ketika ada gangguan dalam salah satu atau beberapa komponen di atas. Ini dapat terjadi pada tingkat neuron motorik atas, neuron motorik bawah, atau otot itu sendiri. Gangguan pada neuron motorik atas dapat menghambat pengiriman sinyal motorik dari otak, sementara gangguan pada neuron motorik bawah dapat menghambat pengiriman sinyal motorik dari sumsum tulang belakang ke otot. Gangguan pada otot itu sendiri dapat mengakibatkan kelemahan otot atau masalah dalam kontraksi otot. Selanjutnya ada gejala dari hipotonia. Yang pertama ada kekuatan otot yang lemah. Yang kedua kesulitan menggerakkan anggota tubuh. Yang ketiga ada kesulitan dalam koordinasi gerakan. Yang keempat gerakan yang lambat atau kaku. Yang kelima gangguan bicara dan kesulitan menelan. Jenis-jenis hipotonia. Yang pertama ada hipotonia neonatal, yaitu yang menyebabkan kesulitan makan dan gagal tumbuh, fitur dysmorphik, perawakan pendek, hipogonadisme, gangguan kognitif, hiperfagia yang dapat berkembang menjadi obesitas morbid jika tidak terkontrol. Gangguan perilaku khas seperti temper, tantrums, dan ciri complaints. Yang kedua, hipotonia prenatal, yaitu umumnya menurunnya gerakan janin, meningkatkan insiden posisi janin abnormal saat persalinan, dan meningkatkan kebutuhan bantuan persalinan atau seksio cesaria. Kemudian yang terakhir ada hipotonia infantil, yaitu umumnya dijumpai pada kondisi gerakan kurang aktif, tangisan lemah, dan refleks buruk, termasuk refleks mengisap. Kemudian, kapan tubuh mengalami hipertonia? Hipertonia terjadi ketika otot-otot tubuh menjadi lebih kaku dan tegang dari biasanya. Hipertonia terjadi saat daerah otak atau sumsum tulang belakang yang mengontrol sinyal-sinyal yang mengatur tonus otot dan memerintahkan otot untuk berkontraksi dan mengalami kerusakan. Kemudian penyebab hipertonia yang pertama yaitu kerusakan pada sistem saraf pusat, yaitu gangguan pada otak dan sumsum tulang belakang seperti stroke, cedera, kepala traumatis, tumor otak, atau penyakit neurodegeneratif, seperti penyakit Parkinson yang dapat mengganggu fungsi normal sistem saraf yang mengatur kontraksi otot. Kemudian yang kedua ada gangguan pada sistem saraf perifer, yaitu kerusakan pada saraf di luar sistem saraf pusat seperti neuropati perifer atau cedera saraf, yang dapat menyebabkan gangguan pengaturan kontraksi otot. Kemudian yang terakhir ada gangguan neuromuskular, yaitu kondisi di mana cerebral palsy, multiple sklerosi, dystonia, atau spasticity dapat menyebabkan hipertonia. Kemudian gejala dari hipertonia yaitu nyeri otot karena kontraksi konstan, refleks yang menurun, kurangnya kelincahan, kurangnya koordinasi antar otot, dan yang terakhir kejang otot. Kemudian ada jenis hipertonia. Yang pertama, spastisitas. Hipertonia spastisitas adalah hipertonia yang bergantung pada kecepatan. Hipertonia ini menyebabkan kontraksi terus-menerus, sesak, dan kaku pada otot. Spastisitas terjadi saat istirahat dan terjadi sebagai respon terhadap gerakan pasif. Karakteristik utama spastisitas adalah kejang tonik, yang mengganggu gerakan normal, bicara, dan gaya berjalan. Pada tipe ini, pasien hipertonia dapat memiliki respon refleks yang berlebihan. Yang kedua ada dystonia. Dystonia adalah kondisi yang terjadi ketika otot-otot tubuh berkontraksi secara tidak terkontrol, sehingga menyebabkan tubuh bergerak sendiri tanpa sadar. Dystonia dapat didefinisikan juga sebagai gangguan gerakan di mana
kontraksi otot yang berkelanjutan atau intermittent yang tidak disengaja menyebabkan gerakan memutar dan berulang, postur abnormal, atau keduanya. Penderita distonia akan melakukan gerakan tanpa sadar dan cepat, tersentak atau lambat. Bahkan kadang gerakannya menyerupai tremor. Gerakan ini terjadi secara berulang dan mempunyai pola yang sama. Bagian tubuh yang dapat mengalami distonia yaitu leher, kepala, mata, rahang, lidah, dan tangan. Yang terakhir yaitu kekakuan. Kekakuan didefinisikan sebagai hipertonia hadir di semua tingkat gerakan pasif dan aktif. Kekakuan terjadi saat keadaan tonus otot terlalu berlebihan, sehingga bagian tubuh seperti lengan atau kaki menjadi kaku dan sulit digerakkan. Kekakuan dapat terjadi di leher, tangan, atau kaki. Kemudian ada penanganan hipertonia. Perawatan hipertonia direkomendasikan oleh dokter sesuai dengan tingkat keparahan gejala yang muncul dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik dan menghilangkan rasa sakit. Biasanya, dokter akan menyarankan untuk menggunakan obat pelemas otot yang dapat digunakan secara oral atau langsung di dalam cairan cerebrospinal. Selain itu, toksin botulinum dapat digunakan untuk meredakan hipertonia di area tubuh tertentu karena efeknya bersifat lokal, bukan seluruh tubuh. Penting juga bahwa terapi fisik dan terapi okupasi dilakukan untuk merangsang gerakan dan menghindari resistensi. Selain membantu penguatan otot, dalam beberapa kasus, penggunaan ortosis juga dapat diindikasikan, yang dapat digunakan selama periode istirahat orang tersebut atau sebagai cara untuk membantu melakukan gerakan yang sulit dilakukan. Baiklah semuanya, demikian presentasi dari kelompok 4. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah hipertonia adalah kondisi di mana peningkatan tonus otot yang abnormal sebagai akibat dari lesi neuron motorik atas. Sementara hipertonia dan kelenturan terkadang digunakan secara sinonim. Kelenturan sebenarnya hanyalah salah satu dari 3 jenis hipertonia, selain kekakuan dan distonia. Sementara, hipotonia adalah kondisi di mana seseorang memiliki kelemahan atau penurunan tonus otot yang mengakibatkan kehilangan kontrol motorik. Biasanya, orang dengan hipotonia memiliki otot yang terasa lembek atau tidak kencang, seperti yang seharusnya. Hipotonia dapat mempengaruhi semua bagian tubuh atau hanya area tertentu, dan dapat terjadi sejak lahir atau muncul seiring waktu. Harapannya, semoga dengan presentasi kali ini, apa yang kami sampaikan dapat menjadi informasi tambahan atau pelajaran bagi kita semua. Demikian, presentasi dari kelompok 4 tentang hipertonia dan hipotonia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.